Halo, selamat jumpa rakyat berdaulat di channel dara.co.id, channelnya rakyat berdaulat. Kali ini saya akan mengulas sedikit tentang rasa miris. Mungkin bukan hanya pada diri kami di dara.co.id, tapi juga masyarakat merasa miris. Oke lah, kita jadi ambil topik yang singkat saja, miris. Nah, tapi bukan akan membahas bagaimana persoalan arti kata dan makna miris ini. Tapi ini lebih ke sifat kita ya. Miris begitu situasi yang terasa saat kita membaca media massa atau mendengar kabar terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak. Apa pasalnya? Dara Daulat Rakyat Indonesia, rakyat yang berdaulat, tindak kekerasan terhadap anak sepertinya sudah diambang batas. Jika belum bisa dikatakan sebagai daulat atau darurat kekerasan terhadap perempuan dan anak. Setiap hari ada saja berita yang terkait dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Seumpama dengan perempuan, tak jarang kita membaca istri dibunuh suami atau istri disiksa suami hingga babak belur. Yang lebih miris lagi, ada seorang ibu dibunuh anaknya hanya gara-gara uang 20.000. Atau bahkan ada perempuan di depan umum dilecehkan pria tak dikenal. Yang lebih mengerikan lagi, yakni adanya kekerasan terhadap anak atau bahkan peruda paksaan seksual terhadap anak. Salah satu kasus kekerasan terhadap anak yang membuat miris adalah peruda paksaan 13 anak perempuan di bawah umur oleh seorang guru. Gurunya, artinya guru mereka. Peruda paksaan ini terhadap 13 orang perempuan atau anak di bawah umur dilakukan berulang-ulang hingga para korban diantaranya hamil dan melahirkan. Pelaku yang teridentifikasi sebagai pemilik sebuah yayasan pendidikan keagamaan ini, yakni Heri Wiryawan, diganjar vonis hukuman seumur hidup di PN Bandung belum lama ini nih. Baru 2-3 hari berselang. Hukuman ini lebih ringan dibanding tuntutan jaksa penuntut umum, yaitu hukuman mati dan dikebiri kimia. Sudah tentu jika berdasar pada opini publik yang berkembang atas vonis tersebut mengundang pro dan kontra. Namun itulah vonis hakim yang harus kita hormati bersama. Kekerasan terhadap perempuan dan anak berdasarkan data Kementerian PPPA. Kekerasan pada anak di tahun 2019 ini terjadi sebanyak 11.057 kasus. Angka ini naik menjadi 11.279 kasus pada tahun 2020 dan naik kembali, bahkan naik lebih signifikan di tahun 2021 mencapai 12.566 kasus. Pada anak-anak, kasus yang paling banyak dialami adalah kekerasan seksual sebesar 45%, kekerasan psikis 19%, dan kekerasan fisik sekitar 18%. Kekerasan jenis lainnya pada anak ini berupa penelantaran, trafficking, eksploitasi ekonomi, dan lain sebagainya. Adapun pada kasus kekerasan yang dialami perempuan, Kementerian PPA mencatat mengalami kenaikan juga. Dalam 3 tahun ini terjadi 26.200 kasus kekerasan pada perempuan. Pada 2019 tercatat sekitar 8.000 kasus kekerasan pada perempuan. Kemudian di 2020 sempat turun di angka 8.600 kasus. Namun kembali naik, pemirsa, mencapai 8.800 kasus. Artinya di sini kenaikannya hampir rata-rata 200 kasus setiap bulan. Nah, namun demikian dara.co.id mengira
atau mengasumsikan atau boleh jadi berdasarkan fakta bahwa penanganan kasus-kasus kekerasan dan pencegahannya ini sudah banyak dilakukan, baik oleh pemerintah melalui Kementerian PPPA ataupun para NGO, para aktivis ya, terus-terusan mensosialisasikan bagaimana ada undang-undang, bagaimana kekerasan terhadap anak dan bagaimana definisi kekerasan terhadap perempuan dan anak itu. Untuk mencegah dan menekan menghilang kekerasan terhadap anak dan perempuan ini sudah banyak dilakukan ya oleh pemerintah. Namun hingga kini upaya itu sepertinya masih belum berdampak pada penurunan angka statistik tindak kekerasan perempuan terhadap anak. Dara.co.id berpandangan, untuk mencari solusi suatu masalah adalah dengan mengetahui penyebab munculnya masalah tersebut. Maka kita harus ketahui dulu bahwa kekerasan terhadap wanita atau perempuan dapat dikategorikan masalah sistemik, yang berarti permasalahannya telah melekat pada struktur dan sistem secara keseluruhan dan bukan pada faktor-faktor yang spesifik. Nah, jadi ini menjadi masalah bersama. Pemirsa channel dara.co.id, rakyat yang berdaulat. Demikian rakyat Indonesia. Jumlah angka kekerasan yang mengalami kenaikan setiap tahun mencapai 200 kasus ini tampaknya begitu miris. Miris, harus ada cara yang sistematik untuk menekan, bahkan mencegah. Yuk kita lindungi anak kita, jaga kehormatan perempuan dengan memberikan ruang kemerdekaan dan kedaulatan sebagai perempuan dan anak. Demikian pemirsa, dara.co.id. Oke, semangat, maju terus. Salam rakyat berdaulat. Bye.